إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أعاذني الله وإياكم من البدعة. Alhamdulillah jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kesyukuran kita atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhenti dan tidak terbilang jumlahnya. Dan salam dan salawat tentulah juga tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri teladan kita, yang dengannya kita bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan juga merasakan nikmatnya Islam dan iman. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, baru saja kita telah selesai mengadakan sebuah pesta hajatan besar, yaitu pemilihan umum. Dan walaupun belum diumumkan oleh KPU, tapi sebagian hasil itu telah kelihatan. Maka oleh karena itu, apapun hasilnya, hendaknya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pertama, siapapun yang terpilih kelak semuanya adalah muslim. Itulah nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak satupun di antara mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan sifat kesewenang-wenangan terhadap rakyatnya, sebagaimana di salah satu zaman di masa para tabi'in, murid para sahabat, seorang pemimpin yang hidup di Irak dikenal dengan nama Hajjaj bin Yusuf, yang bahkan dengan ringan tangannya membunuhi para ulama, bahkan sebagian sahabat Nabi SAW mati di tangannya. Bersamaan dengan itu dia masih dikatakan seorang muslim. Dan alhamdulillah jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, juga kita bersyukur kepada Allah, pemilihan tersebut ataupun tergantinya sukses atau proses suksesi kepemimpinan kita tidak dilalui dengan pertumpahan darah. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesyukuran tersebut Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita melalui pemimpin kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan tatkala Rabb kalian telah mengumumkan, kalau kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku, dan kalau kalian kufur maka sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Bisa mendapatkan seorang pemimpin itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya. Akan tetapi kalau kita tidak mensyukurinya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ujian dan musibah yang lebih besar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekarang. Karena bersyukurlah, pujilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak sesuai dengan hati nurani kita, memujilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu musibah pun yang datang bersendirian, kecuali di belakangnya ada nikmat yang menyertainya. Dan tidak pula ada nikmat yang datang bersendirian, kecuali kalau tidak disyukuri maka dia akan menjadi musibah yang besar. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, kalau kita telah bersyukur, sebagai penyempurna kesyukuran kita, hendaknya kita juga memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa istighfar? Karena tidak kita ingkari, semasa kampanye sampai pemilu bahkan mungkin setelahnya,
selalu saja ada yang namanya terjadi fitnah. Ya, belum lagi makar ini dan itu, belum lagi saling menjelekkan antara satu dengan yang lain. Subhanallah, semua itu adalah bentuk pelanggaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin di mata demokrasi itu ada hal yang boleh. Silahkan kita tengok dalam surah Al-Hujurat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kalau dua kelompok kaum muslimin berselisih, damaikan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu bersaudara. Faslihu baina akhawaykum, hendaknya kalian saling memperbaiki hubungan persaudaraan di antara kalian, bukan kalian saling menggombosi, bukan kalian saling menjatuhkan. Dan tidak satu pun di antara paslon tersebut kecuali mereka semua muslim, maka hak-hak persaudaraan muslim itu wajib juga kita berikan kepada mereka. Demikian pula jangan saling menggibah, jangan kalian saling merendahkan. Itu semua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat. Tetapi kita banyak melalaikannya karena alasan demokrasi atau kontestasi pemilu, atau karena kita mendukung sebagian daripada paslon. Karena itu kita memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita dan tidak memberikan kita balasan dari keburukan tersebut dengan memberikan kita pemimpin yang zalim. Karena di antara doa Nabi SAW, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah engkau jadikan berkuasa terhadap kami bidhunubina, karena dosa yang kami kerjakan. Ada berapa banyak dosa yang kita kerjakan lantaran pemilu yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang terpampang jelas dalam surah Al-Hujurat. Karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bersyukur, dan juga Allah Subhanahu wa taala menerima istighfar kita. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah juga kita telah berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan dinamakan Sya'ban karena kata para ulama ahli tafsir, Sya'ban itu artinya sesuatu yang terpencar. Maksudnya karena di bulan tersebut ada banyak kebaikan yang sebenarnya beredar. Ada banyak pintu-pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala buka. Dan sebagian lagi menafsirkannya bahwasanya Sya'ban itu berpencar, berkelompok-kelompok, karena di bulan Sya'ban itu sebelumnya ada bulan Rajab. Yaitu bulan Rajab adalah salah satu bulan haram, dilarang bagi kaum muslimin untuk berperang. Sehingga saking takutnya mereka berperang, mereka bahkan menahan diri mereka di Makkah atau Madinah untuk tidak melakukan safar. Karena ditakutkan ketika mereka safar, ada hal-hal yang tidak mereka inginkan, mereka harus berperang. Dan itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala tentang mengagungkan perintah bulan haram. Sehingga akhirnya mereka pun keluar semua di bulan Sya'ban. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini, berdasarkan tafsiran yang pertama bahwasanya ada banyaknya kebaikan di bulan Sya'ban. Di antara kebiasaan Nabi SAW adalah beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, lam yakunin Nabi SAW istiqmala siyama qattin, siyama syahrin qattin illa Ramadan, wa lam yakun aktsara siyama minhu illa fi Sya'ban. Adalah Nabi SAW, beliau tidak pernah menyempurnakan satu bulan berpuasa, satu bulan penuh berpuasa kecuali bulan Ramadan. Dan tidak didapati beliau paling banyak puasa sunnahnya di antara sekian banyaknya bulan kecuali bulan Sya'ban. Bahkan dalam sebuah hadisnya Aisyah pun mengatakan bahwa Nabi SAW yasumu min Sya'ban kulluhu illa qalila. Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban semuanya kecuali sebagian kecil. Artinya sebagian besar di bulan Sya'ban itu Nabi SAW isi dengan memperbanyak puasa sunnah. Sehingga seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu fi Sya'ban. Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa di antara sekian banyak, di antara bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala di dalam disyaratkan puasa. Ada bulan Syawal, ada bulan Muharramnya. Ya. Di antara sekian banyak bulan-bulan yang Allah syaratkan berpuasa, saya tidak pernah melihat engkau memperbanyak puasa kecuali pada bulan Sya'ban.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, ya, dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana banyak manusia itu lalai. Dan dia terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai berpuasa di bulan Sya'ban karena beliau sebutkan alasannya. Pertama, bulan Sya'ban itu banyak manusia lalai di dalamnya. Dan beliau sebutkan, isyaratkan sebab kelalaiannya. Pertama, karena Sya'ban itu terletak di antara bulan haram, bulan Rajab dan Ramadan. Sehingga manusia di masa Nabi SAW fokusnya pertama kepada apa? Bulan Rajab. Dia adalah bulan haram. Giliran masuk bulan Sya'ban, berlomba-lomba keluar bermuamalah. Sehingga luputlah waktu bulan ini. Kenapa? Kebanyakannya fokus mumpung Sya'ban sebelum Ramadan. Mumpung Sya'ban sebelum Ramadan. Sehingga banyak orang fokus mengumpulkan ma'isyahnya dengan harapan ketika bulan Ramadan mereka beristirahat dan fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nampak kelalaian manusia di bulan tersebut. Sangat besar kemungkinan manusia lalai dari memanfaatkan hadirnya bulan Sya'ban untuk memperbanyak puasa sunnah mereka atau ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar Rajab Ramadan, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahkan sebagian para ulama mengatakan salah satu alasan karena Nabi SAW, kenapa Nabi SAW? Karena saking banyaknya puasa Nabi SAW di bulan Sya'ban sampai dikatakan bulan Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah. Bulannya Rasulullah. Karena bulannya Allah, bulan Muharram. Di mana Nabi SAW bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram." Puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah bulannya Allah. Nabi SAW sebutkan, bulannya Allah Muharram. Sehingga di antara sebab kelalaian manusia mungkin ketika itu adalah selain mereka berpuasa pada bulan Muharram, karena dia bulan haram, maka termasuk juga bulan Rajab karena dia juga bulan haram. Terlebih lagi karena mereka menahan diri untuk tidak keluar karena dia bulan haram. Sehingga wajar mereka banyak berfokus puasa pada bulan-bulan haram. Tetapi Nabi SAW memilih memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan tidak dinukil bahwa Nabi SAW di tengah sabda beliau, bulan yang paling afdal seorang itu berpuasa di bulan Muharram. Tidak dinukil dari beliau SAW, beliau memperbanyak puasa di bulan Muharram. Tetapi yang dinukil dari beliau adalah beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Menunjukkan Sya'ban itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai para ulama mengatakan, bulan Sya'ban itu bulannya Nabi SAW. Kemudian selanjutnya jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab kelalaian yang lain Nabi SAW sebutkan masih dalam hadis yang sama. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana diangkatnya amalan ke Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Bulan di mana diangkatnya amalan ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin dalam beberapa hadis mungkin kita akan dapati bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Turfa'ul amalul yawm qabla amalil lail wa amalul lail qabla amalin nahar." Ya, diangkat amalan yang siang hari itu ke hadapan Allah sebelum amalan yang malam hari. Demikian pula amalan yang malam hari diangkat ke hadapan Allah sebelum amalan siang hari. Demikian seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ada masa-masa di mana amalan itu diangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang harian maka diangkat amalan yang pagi sebelum amalan yang malam. Demikian seterusnya. Tetapi dan demikian pula ada masa di mana amalan itu diangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sifatnya pekanan. Di mana Nabi SAW pernah ditanya tentang fadilah, kenapa beliau berpuasa Senin dan Kamis. Salah satu alasannya kata Nabi SAW, wa fiha turfa'ul amal ila rabbil alamin. Dan di hari tersebut amalan itu diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan konteks kalimat yang sama persis dengan hadis fadilah bulan Sya'ban, Nabi mengatakan, wa uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im. Dan saya sangat cinta kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat amalanku sementara saya dalam keadaan berpuasa. Pelajaran selanjutnya jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengajarkan kita tentang adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mendapati kita orang-orang yang mengaku dirinya sebagai hambanya, sementara tatkala amalan tersebut dihadapkan kepada Allah, dia tidak beribadah kepada Allah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, saya sangat cinta kalau saya amalanku diangkat di hadapan Allah, sementara saya dalam keadaan berpuasa. Itu Nabi SAW menyebutkan kenapa Nabi SAW menyukai berpuasa khususnya di bulan Sya'ban. Karena di bulan tersebut diangkat amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi menginginkan amalan beliau dihadapkan di hadapan Allah dalam keadaan beliau berpuasa. Kenapa puasa? Ya, selain jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ada banyaknya fadilah tentang puasa dan tidak lain dan tidak bukan. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Alaika bisiyam fa innahu la mithlalah." Hendaknya engkau berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu tidak ada yang setara dengannya. Maksudnya apa? Di antara seluruh jenis amalan soleh yang kita kerjakan, bahkan yang sifatnya wajib, mungkin sholat wajib, berapa menit kita kerjakan? Maka mungkin habis di antara kita 5 menit, 10 menit mungkin kalau sholat jahriyah atau sholat berjamaah, atau 15 menit sampai 20 menit bagi mereka yang datang ke masjid. Tetapi puasa, maka dia mulai dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau kita lihat konteks hadisnya, Nabi SAW mengatakan amalan siang itu diangkat sebelum malam. Maka ketika amalan siang beliau diangkat ke hadapan Allah, semuanya penuh dalam konteks ibadah. Tidak satu waktu pun terluput. Berbeda dengan orang yang sholat. Selesai sholat, selesai. Ada berapa banyak waktu jam yang tersisa bagi hidupnya? Banyak. Demikian pula orang yang bersedekah. Ada berapa banyak sedekah yang mungkin kita bisa kerjakan dalam satu hari. Tetapi setelah itu ada berapa banyak waktu yang tersisa. Tetapi dengan puasa, maka tidak ada yang bisa menyamainya, karena sepanjang hari itu dicatat satu bentuk ibadah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pun mungkin dia dalam keadaan berbaring karena mungkin menunggu waktu berbuka misalnya, atau menunggu waktu sholat dan seterusnya. Karena dia dalam keadaan berpuasa, maka dia tetap dicatat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini memberikan kita keterangan tentang bagaimana hendaknya kita mensikapi bulan Sya'ban. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak puasa. Dan juga Nabi juga mengisyaratkan kepada kita, puasanya bulan ini adalah bulan di banyak manusia lalai di dalamnya. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak jadikan hamba-hamba yang lalai di bulan Sya'ban. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan. Karena mereka mengatakan bahwasanya Sya'ban itu adalah muqaddimah sebelum datangnya Ramadan. Pendahulu sebelum datangnya Ramadan. Sebagaimana tahara, sebagaimana salat sunnah rawatib, pendahuluan sebelum seorang itu mengerjakan salat wajib. Kalau kita tanya, dan bahkan para ulama menyebutkan, di antara sebab-sebab khusyuknya seorang itu ketika sholat adalah dia berwudu sebelum azan. Bahkan datang ke masjid terlebih dahulu. Bahkan Nabi SAW memerintahkan, "Idza ataitumus shalah alaikum bis sakinati wal waqar." Kalau kalian datang waktu mendatangi sholat, hendaknya kalian datang dalam keadaan tenang dan tidak tergesa-gesa. Kenapa? Itu semua sebab wasilah seorang bisa memaksimalkan ibadah sholatnya kepada Allah. Bahkan mungkin meraih khusyuknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada muqaddimah sebelum ibadah tersebut. Maka demikian pula Ramadan. Bulan Sya'ban adalah muqaddimah sebelum datangnya bulan Ramadan. Sehingga orang-orang yang telah membiasakan diri berpuasa di bulan Sya'ban, ketika datang Ramadan, diharapkan bukan lagi mereka menyesuaikan diri seperti yang terjadi di kebanyakan masyarakat kita. Hari pertama Ramadan wajib libur. Kenapa? Belum terbiasa. Ibadah macam apa? Hamba macam apa?
Bertahun-tahun dia hidup mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Giliran mau ibadah baru masuk tahap pembiasaan padahal sudah musimnya. Karena itu, di antara hikmah disyariatkannya kita memperbanyak puasa sunnah sebelum Sya'ban adalah sebagai bentuk muqaddimah, pendahuluan. Agar kita terbiasa, fisik ini terbiasa. Sehingga ketika Ramadan datang, bukan lagi kita adaptasi, tetapi sudah sampai pada tahap menikmati ibadah tersebut. Menikmati ibadah tersebut. Bahkan sebagian para ulama pun, sebagian bahkan mendahului bulan Ramadan itu bukan hanya dengan puasa. Sebagiannya bahkan memulainya dengan bacaan Al-Quran. Sebagiannya mengatakan, kalau bulan Sya'ban datang, mereka mengatakan, hada syahrul qurra. Ini bulannya para pembaca Al-Quran. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebelum datang Ramadan, manfaatkan bulan Sya'ban. Karena ada satu peringatan Nabi SAW tentang bulan Sya'ban. Idan tasafa Sya'ban fala tasum. Kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, jangan lagi kalian puasa. Maksudnya apa? Kata para ulama, maksudnya adalah orang yang baru ingin memulai puasa sunnah nggak boleh. Karena dia ingin memulai puasa sunnah Sya'ban, ketika pertengahan bulan Sya'ban nggak boleh. Tetapi kalau dia memulai di awal, maka dia boleh melanjutkan sampai di akhir bulan Sya'ban. Bahkan ada seorang sahabat yang tidak berpuasa di akhir bulan Sya'ban karena takut larangan Nabi SAW. Dia mendahului Ramadan sehari atau 2 hari. Kata Nabi SAW, "Idza fatarta fasum yawmaini makana." Kalau kamu sudah berbuka telah hari raya Idul Fitri, maka berpuasalah 2 hari sebagai ganti dari puasa Sya'ban yang kau lewatkan. Kenapa? Karena kamu telah membiasakan diri sebelum pertengahan Sya'ban. Menunjukkan puasanya, puasa Sya'ban itu adalah puasa yang sangat agung, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak, bahkan para ulama berdasarkan hadis ini menjadikan puasanya, hadis ini dalil kita bisa mengqadha puasa-puasa sunnah. Tetapi secara tegas hadis ini adalah mengqadha puasa Sya'ban yang tidak disebutkan pada bentuk puasa-puasa yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya, hidayahnya untuk senantiasa bersyukur dan meminta taufik agar kita bisa memanfaatkan bulan Sya'ban sebelum datangnya bulan Ramadan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzil Islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ول على المسلمين خيارهم اللهم ول على المسلمين خيارهم اللهم ول على المسلمين خيارهم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر الإخوان المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي سائر البلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم باركنا في شعبان وبلغنا رمضان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.